I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu desain penelitian studi kasus. Dengan saya sendiri sebagai protokol, ada Lia Francisca, dan dengan rekan-rekan saya yaitu Aulia Ramadhani, Bella Fitria, Dinda Triwayuni, dan Fatima Zulka. Baik, kita masuki sesi presentasi makalah yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Membacakan materi pertama, yaitu pengertian studi kasus. Istilah studi kasus berasal dari bahasa Inggris dari French case study. Jika diuraikan case dan studi, maka keduanya mempunyai arti dan makna sendiri. Dimaknai sebagai kejadian sesuatu, serangkaian kenyataan dan perihal yang sedang diperiksa polisi. Sedangkan kata study dimaknai sebagai serangkaian kegiatan mempelajari sesuatu, buku, dan lain-lain. Studi kasus menurut Yin yaitu suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan multisumbernya digunakan. Dengan demikian, penelitian studi kasus adalah penelitian yang melakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus, yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Sekian yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Aulia Ramadhani akan melanjutkan materi selanjutnya. Desain penelitian studi kasus. Dalam bahasa sehari-hari, desain penelitian adalah suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini ke sana, di mana di sini bisa diartikan sebagai rangkaian pertanyaan awal yang harus dijawab, dan di sana merupakan serangkaian konklusi atau jawaban tentang pertanyaan tersebut. Menurut Najmias, desain penelitian sebagai suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Untuk studi kasus, ada 5 komponen desain penelitian yang sangat penting, yaitu yang pertama, pertanyaan-pertanyaan penelitian. Meskipun pertanyaan bervariasi, tetapi untuk pertanyaan sebaiknya berkenaan dengan siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, hakikat pertanyaan-pertanyaan tersebut diklarifikasikan secara persis dalam penelitian. Yang kedua, proposisinya jika ada. Proposisi penelitian mengarah perhatian peneliti pada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Yang ketiga, unit-unit analisisnya. Unit analisis secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian yang bersangkutan. Yang keempat, logika yang mengaitkan data dengan proposisinya tersebut. Yang kelima, kriteria untuk menginterpretasikan temuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Fitria akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis studi kasus.
Berikut jenis-jenis studi kasus dibagi menjadi 6. Yang pertama, studi kasus kesejarahan organisasi. Yang dituntut dalam kasus ini adalah pemusatan perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, studi kasus observasi. Yang lebih ditekankan adalah kemampuan peneliti menggunakan teknik observasi dalam kegiatan penelitian. 3. Studi kasus sejarah hidup. Studi kasus ini mencoba menyingkap dengan lengkap dan rinci perjalanan hidup seseorang. Yang keempat, studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan. Merupakan studi kasus tentang kemasyarakatan yang dipusatkan pada lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar. 5. Studi kasus analisa situasional. Jenis studi ini mencoba menganalisis situasi peristiwa tertentu. 6. Situasi kasus mikronografi. Studi kasus ini dilakukan terhadap unit sosial terkecil. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zulka akan melanjutkan materi berikut. Nah, langkah-langkah penelitian studi kasus. 1. Pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber pada sumber yang lainnya. 2. Pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu A. Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber selain manusia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman yang berupa tulisan, gambar, dan foto, dan rekaman audio visual. Yang B. Rekaman arsip. Rekaman arsip dapat berupa 1. Rekaman layanan seperti jumlah klien yang dilayani dalam suatu periode waktu tertentu. 2. Rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu. 3. Peta dan bagian karakteristik geografis suatu tempat. Yang keempat, daftar nama dan komoditi lain yang relevan. 5. Data survei seperti rekaman atau data sensus yang terkumpul. Yang keenam, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon. C. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Ada beberapa jenis wawancara yang umum digunakan dalam penelitian, antara lain wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Namun dalam jenis penelitian ini dapat digunakan 3 jenis wawancara, yaitu A. Wawancara tidak terstruktur. Digunakannya wawancara tidak struktur dimaksudkan agar peneliti dapat menggali data sebanyak-banyaknya yang diperlukan tanpa mengurangi informasi dan makna alamiah dari proses penggaliannya. Di samping itu, peneliti juga dimungkinkan dapat mencatat respon efektif yang tampak selama wawancara berlangsung dan dapat memilih pengaruh pribadi peneliti. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.